Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian, para mahasiswa, mahasiswi untuk mata kuliah Tarikh Tasyri' semester 2 jurusan atau program Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam YIN Cirebon. Teman-teman sekalian, saya akan menemani Anda sekalian selama satu semester ke depan, sekitar 4 atau 5 bulan, 16 kali pertemuan sudah termasuk dengan UTS dan UAS dalam proses belajar bersama terkait mata kuliah Tarikh Tasyri' ini. Namun karena ini pertemuan yang pertama, maka kita akan sedikit berkenalan terlebih dahulu dan penting juga untuk memperbaharui niat. Nama saya Faqihuddin Abdul Qadir atau biasa dipanggil Kang Faqih Abdul Qadir, dan bisa ditemui di berbagai kanal media sosial, YouTube, Facebook, Instagram juga, tapi tidak begitu aktif sekarang, dan di tulisan-tulisan populer, website populer dengan nama Faqih Abdul Qadir. Saya asli dari Gintung Lor Susukan, mesantren di Arzawinangun, di Abainu dan Buya Hussein selama 6 tahun 83 sampai 89, lalu kemudian punya kesempatan untuk memperoleh S1 di Damaskus, Syria, di 2 perguruan tinggi, yaitu di Abu Nur dan di Jami'atu Dimashq. Lalu S2-nya saya dapatkan dari Malaysia, International Islamic University Malaysia. Dan dua-duanya S1 dan S2 itu adalah alhamdulillah beasiswa pada saat dimana dulu masih jarang informasi, masih sulit informasi. Dan saya termasuk yang alhamdulillah beruntung, padahal dari kampung, bukan anak kiai, tidak punya jaringan pada saat itu, bukan aktivis, bukan orang yang bergelut di organisasi, hampir tidak punya jaringan sama sekali, lebih kepada betul-betul keberuntungan, tetapi pada saat yang sama juga kemampuan untuk mengelolanya menjadi anugerah yang baik. S3 juga saya dapat beasiswa dari UGM tahun 2010 sampai tahun 2015. Kenapa perlu saya ceritakan tentang beasiswa ini? Karena saya ingin mengajak Anda, menggugah juga Anda sekalian untuk bersama-sama menjadi pribadi yang mungkin bisa memberi manfaat kepada orang lain, menarik orang lain, dan juga Anda bisa punya relasi dengan lembaga, orang, atau organisasi, sehingga tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa dapat beasiswa di dalam maupun di luar negeri. Dan sekarang peluangnya jauh lebih banyak, informasinya jauh lebih banyak tersedia, walaupun tentu saja syaratnya, kompetisinya tentu saja juga menjadi lebih kompleks, tetapi Anda punya peluang. Nah, karena itu di pertemuan pertama ini saya mengajak Anda semua untuk kembali memperbaharui niat. Anda sekarang semester 2 dan masih baru, dan jangan beralasan karena pandemi, karena COVID, lalu Anda justru bermalas-malasan atau justru tidak memperbaharui niat. Niat itu kalau sekarang mungkin bisa dibahasakan juga motivasi. Anda punya kemauan tidak? Anda punya keinginan tidak? Karena kalau Anda punya kemauan, Anda punya keinginan, Anda punya niat, maka semua jalan insya Allah akan terbuka. Jadi jangan beralasan karena pandemi, karena hujan, karena miskin, karena jauh, karena tidak bisa. Itu justru akan menutup pikiran Anda. Nah, agar pikiran Anda tidak tertutup, maka justru Anda harus positive thinking, harus membuka jalan. Saya bisa, maka saya harus melakukan apa? Nah, itu yang saya sebut sebagai memperbaharui niat. Jadi mumpung Anda masih semester 2, maka Anda bisa mempertebal niat Anda, memperkuat kemauan Anda,
Sehingga hidup Anda tidak sia-sia. Setengah jam mendengarkan saya misalnya, Anda punya tujuan, Anda punya kemauan, Anda punya keinginan. Informasi apa yang ingin didapat? Sudah tahu belum? Kalau sudah tahu, diapakan yang sudah tahu itu? Mampu nggak ditulis, diekspresikan, dikembangkan, disampaikan dengan cara yang lebih baik? Agar supaya ya kita selalu belajar. Karena belajar dalam Islam itu minal mahdi ilal lahdi, dari boyan sampai ke liang lahat, terus belajar. Jadi memperbaharui niat itu penting sekali agar supaya seluruh waktu kita itu efektif dan produktif, memberikan feedback yang baik, manfaat kepada kita dan juga masyarakat. Karena itu kita mengenal innamal a'malu binniyat, bahwa setiap tindakan perbuatan kita itu baik buruknya dan juga produktif atau tidaknya tergantung niat kita. Niat kita artinya kemauan, semangat kita arahkan kemana. Nah, kayak contoh mendengarkan video saya misalnya setengah jam itu, apa niat Anda? Telinga Anda dipasang apa tidak? Rencana Anda dipikirkan atau tidak? Apa yang Anda lakukan setelah mendengarkan ceramah atau kuliah perdana pertama ini? Jadi pada pertemuan ini saya masih ingin mengajak Anda semua untuk memperbaharui niat belajar kita bersama-sama. Tentu saja niat ikhlas karena Allah di satu sisi dan juga niat bagaimana kita merubah diri. Dalam bahasa pesantren, belajar itu untuk menghilangkan kebodohan misalnya, ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan apa yang harus kita hilangkan? Bagaimana caranya? Apa informasi baru? Diapakan informasi baru itu? Apakah bisa membuat kita punya sikap, tindakan, relasi ke depan yang lebih baik? Bagaimana caranya? Bagaimana diungkapkan? Bagaimana ditulis? Nah, itu salah satu memperbaharui niat tersebut. Nah, karena itu seluruh proses perjalanan belajar kita selama 1 semester itu ada termasuk cara, di samping pengetahuan, cara kita memperbaharui niat belajar kita di YIN Syekh Nurjati. Jadi selama 4 tahun, kalau misalnya dari tahun pertama sampai nanti akhir, itu Anda memproses selama 4 tahun yang sudah membuat Anda menjadi mahasiswa itu, betul-betul membuat karakter Anda berubah lebih baik, tahu lebih baik, bersikap lebih baik, berempati lebih baik, punya skill, kemahiran hidup lebih baik. Nah, itu harus dipikirkan dan juga dilakukan. Karena penting sekali dalam pendidikan ini kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab itu cirinya adalah 3. Orang yang tidak bertanggung jawab itu cirinya juga tidak ada 3-nya ini. Jadi biasanya orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak mandiri itu tergantung, tidak mandiri, tidak bertanggung jawab. Itu orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu menyalahkan orang lain, orang yang selalu mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Saya orang kampung lah, saya tidak tahu apa-apa lah, ini hujan, ini nggak panas, ini nggak punya motor, dan lain sebagainya. Beralasan sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa, lalu menyalahkan yang lain. Lalu bergantung, menunggu, bertanya, meminta tolong kepada orang lain. Nah, ini adalah problem karakter. Nah, karena itu mari kita proses diri kita bersama saya dalam hal ini selama 1 semester agar kita bertransformasi menjadi orang yang bertanggung jawab. Nanti pelajaran tarikh tasyri' itu salah satu media saja, salah satu metode media, memang ada pengetahuan di situ yang membuat kita semua itu bertransformasi dari seseorang yang tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, selalu bergantung, menjadi orang yang bertanggung jawab, yang mandiri, yang memiliki kemampuan untuk melangkah, bertindak, bersikap, dan melakukan sesuatu. Nah, ciri dari orang yang mandiri dan bertanggung jawab itu ada 3 cirinya ya. Yang pertama, dia punya rencana. Apa yang mau dia lakukan? Jadi ketika misalnya mau mendengar setengah jam pelajaran ini, apa rencananya? Mau diapakan rencananya? Nah, saya akan proses bersama nanti. Lalu setelah punya rencana, tentu saja kita bertanggung jawab dengan rencana itu.
Bagaimana bertanggung jawabnya, kapan melakukannya, apa yang harus saya korbankan, nah itu bertanggung jawab. Kapan melakukannya, apa yang dilakukan. Lalu proaktif, proaktif artinya memulai, tidak hanya menunggu, tidak hanya berpangku tangan, dia memulai, bertanya, berjalan, mencari, menulis, dan seterusnya. Jadi cirinya 3, punya rencana, bertanggung jawab, dan proaktif atau memulai. Nah, karena itu ini adalah pertemuan pertama. Saya berharap Anda semua bersama saya nanti ke depan bersama atau melalui pelajaran tarikh tasyrik menjadi orang yang punya rencana ke depan, lalu bertanggung jawab dan juga proaktif. Nah, kontrak belajar terkait dengan tarikh tasyrik itu saya jelaskan dalam tulisan, nanti dibagikan di grup WA. Tetapi intinya adalah Anda akan terlibat tidak hanya pasif mendengarkan, tetapi juga mencermati, membuat refleksi dari apa yang saya sampaikan, dan juga Anda akan menyampaikannya sebagaimana saya menyampaikan, bikin video dan juga bikin tulisan. Karena itu penting sekali Anda punya akun Facebook yang sesuai dengan nama absen masing-masing dan dengan foto diri yang jelas juga. Nanti kita akan belajar tentang tarikh tasyrik yang secara bahasa artinya sejarah legislasi, sejarah hukum Islam sejak pada masa Nabi, sahabat, lalu ulama salaf, tabi'in dan tabi'ut tabi'in pada masa madhab, lalu kemudian masa taklid kemunduran, dan sampai sekarang masa kontemporer atau modern, terutama dalam kaitannya dengan hukum Islam. Jadi hukum Islam ini pada prakteknya juga karena dia berada dalam kehidupan manusia, maka dia ada sejarahnya. Sejarah artinya ada waktu, ada tempat, ada orang-orang yang mengikuti hukum Islam itu, merumuskan, mengikuti, mungkin menolak, modifikasi, beristihad dan lain sebagainya. Itu semua adalah manusia. Untuk melihat bagaimana sisi-sisi historisnya, sisi-sisi sejarahnya dari hukum Islam. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang materi ini pada pertemuan kedua. Sekarang masih perkenalan dengan saya, perkenalan dengan Anda sebagai mahasiswa, dan memotivasi Anda semua kelas A, B, C, dan D untuk semangat belajar, memulai, dan punya rencana, serta tanggung jawab dan juga proaktif memulai. Jadi seluruh rangkaian belajar saya akan dilakukan dengan cara video YouTube ini. Lalu kemudian Anda mendengar, tapi Anda juga membuat feedback, membuat refleksi dalam sebuah tulisan yang diunggah di Facebook. Nanti saya akan lihat. Dan Anda pun akan saya minta untuk menelusuri tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan tarikh tasyrik. Tulisan apapun, baik berupa buku, artikel jurnal, atau artikel dalam kumpulan buku, atau bisa artikel populer asal tulisannya lebih dari 3.500 kata. Dan itu Anda pilih, Anda ambil, dan Anda kaji. Nanti kajiannya itu disampaikan dalam 2 platform. Pertama oral, video ini, yang kedua dalam bentuk tulisan. Nah ini sudah termasuk ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur, ada UTS, ada UAS. Jadi absensi dengan cara mengikuti YouTube ini per minggu, lalu kemudian tugas terstruktur sama tugas mandiri itu dilakukan dengan membuat refleksi dari setiap pertemuan ini yang diunggah di YouTube. Sementara UTS dan UAS-nya itu adalah Anda bikin video dan bikin tulisan terkait dengan sejarah hukum Islam di tulisan manapun, dan tentang bagian sejarah manapun, yang penting sejarah hukum Islam, terutama hukum keluarga. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang materi-materi dari hukum keluarga Islam ini pada pertemuan berikutnya. Saat ini kita masih pertemuan awal, mudah-mudahan Anda sehat semua. Di masa COVID ini kita akan belajarnya online,
mandiri, karena itu perlu tanggung jawab besar, perlu amanah besar, perlu kemauan besar. Kalau andanya kurang niat, kurang kemauan, maka bisa jadi tidak akan banyak memperoleh manfaat. Nah, karena itu mari kita perbaharui niat, innamal a'malu binniyat, bahwa niat itu penting karena dia akan berangkat dari kemauan dalam diri kita. Dari niat timbul pikiran, dari pikiran timbul tindakan, dari tindakan timbul kebiasaan. Kalau sudah dibiasakan berkali-kali, akan menjadi karakter dan takdir. Nah, karena itu mari kita niatkan kebaikan, lalu kita ucapkan kebaikan itu, lalu kita pikirkan kebaikan itu, kita ucapkan, lalu kita lakukan, sehingga kita berkali-kali melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, lalu akan menjadi karakter kebaikan kita, termasuk diantaranya dalam hal pembelajaran. Itu saja dari saya berharap kita semua akan bergembira bersama-sama, semangat untuk mengikuti mata kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu sebagai pertemuan pertama untuk kesehatan kita, kebaikan kita, keberkahan kita. Juga kita doakan kepada kedua orang tua kita, kepada saudara kita, terutama kepada guru-guru yang telah mendahului kita, kepada seluruh ulama, seluruh guru-guru, dan juga kita juga berdoa kepada seluruh warga atau saudara keluarga yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan. Dan sekali lagi doa ini juga untuk kebaikan, kesembuhan, kesehatan, dan semangat serta berkah kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat, sampai ketemu lagi. Jangan lupa bahagia dan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.